hari ini kita seperti biasa di hari Selasa pagi pukul 8 sampai 9 kita bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting, dan juga ada narasumber tamu juga pagi hari ini untuk dialog kita solusi bisnis dan sumber daya manusia. Dan pagi ini topik kita adalah strategi manpower planning di masa krisis. Selain ada Bu Novi dan juga kita nanti tunggu kehadirannya Devi, saya juga atau kami semua ini pagi hari ini di studio juga bersama Mbak Furi Fraulein Cynthia, HRM Cluster Hotel Regantris dan juga Hotel Royal Singosari Cendana. Saya menyapa Mbak Furi dulu. Selamat pagi Mbak Furi. Selamat pagi Bapak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, semangat. Kemudian juga ada Mbak Novi, Bu Novi. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah baik, sehat Mas Ardi, sehat-sehat selalu juga ya. Sebentar, ini mungkin ya. Oke, nah oke. Oke, ya Alhamdulillah sehat. Semoga juga sahabat Mercury dimanapun berada juga sehat. Mas Aldi juga sehat. Sehat, betul. Terima kasih, itu yang selalu sehat Mas Aldi ini. Iya, itu yang paling penting loh. Soal penyiar tuh kalau nggak sehat nanti terus yang membiayai siapa? Coba ayo. Ya kan, Tuhan berkati. Iya. Baik. Dan hari ini menarik sekali topik kita Bu Novi ya, tentang strategi manpower planning di masa krisis. Tadi ice breaking dengan Mbak Furi, saya sempat ngobrol-ngobrol juga tentang bagaimana strategi bertahan dari tempat beliau ini bekerja begitu ya di masa pandemi. Tapi sebagai awalan dari diskusi kita, Bu Novi, hari ini kita akan membahas apa bersama Mbak Furi juga ini? Membahas tentang strategi manpower planning di masa krisis, Mas. Jadi overview-nya adalah krisis mungkin sudah berjalan 2 tahun ya Mas. Ini bulan Maret ini kayaknya sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Iya, sudah ulang tahun kedua. Dan kita juga sudah masuk ke suasana new normal sebelumnya gitu kan. Terus sekarang ada hantaman lagi ya. Mungkin situasinya meskipun lebih ringan, tetapi ya kita akan tetap terutama untuk pengelola SDM harus melakukan banyak hal gitu. Dan yang secara khusus mungkin kita juga mengamati bahwa di industri pariwisata itu adalah sektor yang terdampak cukup berat kayak gitu, termasuk juga ya terus akhirnya hotel-hotel dan sebagainya gitu. Jadi karena di solusi SDM ini kita juga membahas bagaimana mengelola selain dari strategi manpower-nya juga khususnya dari industri pariwisata gitu. Terutama kali ini kita mendatangkan dari sebuah grup hotel betul gitu. Jadi Mbak Furi itu ada di sana. Jadi kita nanti akan berbagi bagaimana sih cara merencanakan tenaga kerjanya, karena kita tahu beberapa saat yang lalu ketika hantaman pertama kena itu pasti nggak karu-karuan gitu ya. Jadi sudah mengurangi karyawan, bagi shift dan sebagainya. Sudah kemudian sepi beberapa bulan gitu ya, mungkin hampir setahun. Terus kemudian sudah lumayan jalan lagi. Mungkin sekarang ada pembatasan acara-acara nggak boleh dan sebagainya kayak gitu. Jadi strateginya itu gimana sih Mas, menarik orang supaya cepat, terus kemudian melepaskannya mereka ini harus seperti apa kayak gitu supaya kemudian aman buat semuanya. Dan tentunya ketika situasi sudah normal kembali diharapkan bahwa tidak ada gangguan operasional di hotel atau di bisnis ini gitu. Ya, oke Mbak. Saya ke Mbak Furi untuk pengen tahu juga tentang Mbak Furi, kalau dari perusahaan nama ininya apa ya? Kalau dari holding nama bisnisnya apa ya? PT-nya apa? PT Graha Samala dan PT Raya Cendana Surya Sengkasa. Oh beda ya, dua beda ya? Beda PT. Oh iya, beda PT. Artinya bukan ada satu holding apa begitu enggak ya? Enggak ya, tetap masing-masing ya. Properti ini berdiri atas nama PT tersendiri. Seperti itu. Mbak Furi di kedua-duanya? Alhamdulillah di dua-duanya Pak. Wih keren. Ini dua-duanya yang di Surabaya ya. Karena ada yang di Lombok, di Bali. Ada berapa? Ada berapa semuanya total hotel? Apa istilahnya hotel? Hotel.
Kita all Indonesia ya. Kita masih 6 Pak. Jadi kalau di Surabaya sendiri ada 2, di Legantris Hotel dan Royal Singosari Cendana Hotel. Kalau yang di Semarang 1. Pertama kali hotel yang direkrut adalah Kuta. Seperti itu. Jadi makanya Royal Singosari pun filosofinya adalah karena pertama kali di jalan Royal Singosari. Gitu. Properti pertama di Kuta, kemudian expand di Gili Trawangan seperti itu. Di mana lagi ya? LSVK, Villa Karang, di Lombok gitu. Ya, dan kalau yang di Surabaya supaya orang nggak lupa pakai belakangnya pakai cendananya ya, ada cendananya gitu ya. Supaya orang nggak lupa, oh ini hotel Cendana atau gitu. Legantris yang tadi saya nanya ternyata itu ada di tetangganya Mercury itu ya. Iya, tetangga lama ya Pak. Tetangga lama. Tapi hanya beda nama aja. Tapi sekarang nama bisnisnya sudah Legantris ya, itu sudah bukan hotel yang lama lagi ya. Bukan. Bukan ya. Sudah beda. Oke. Iya. Jadi kan karena kita nge-branding harusnya juga beda kan, budaya kita juga beda. Mulai kapan Mbak perubahan namanya? Itu cukup lama kah? Yang di Legantris? Legantris sekitar 2020. Masih baru ya. Kalau di Cendana? Sama ya? Sama. Oh gitu ya. Iya. Kedua-duanya di take over oleh PT apa tadi? Samara itu ya? Bukan, Royal Singosari Hospitality Pak. Jadi kita ada manajemen, ya holdingnya itu Mas. Jadi satu grup manajemen, kita spread ada Royal Singosari Cendana dan Legantris, tapi tetap satu corporate. Satu manajemen. Oke. Ya. Kedua-duanya di take over dari pemilik lama ya, 100%. Ya, betul. Bukan merger atau apa, kolaborasi atau apa bukan ya? Bukan. Jadi di take over oleh Royal Singosari Hospitality. Iya, oke. Dan keren ya, men-take over ketika tapi belum ya, waktu itu masih 2017 ya. Betul. Masih semangat-semangatnya begitu ya. Kalau di Cendana mungkin 2019 2020, tapi kalau yang di itu yang 2019 2020 menarik itu. Iya. Kenapa berani ketika dalam situasi bisnis sudah mulai goyang-goyang karena pandemi Covid dan kemudian kita belum tahu ini bakal pendek, panjang dan lama banget kayak sekarang. Tapi bisa cerita nggak waktu itu apa yang melatari keyakinan gitu dari manajemen Mbak Puri? Iya, tentunya owner ya Pak ya. Jadi kita bayangkan aja kalau misalkan kita dari sisi owner ya Pak. Iya. Waktu itu kan pada saat krisis, banyak sekali properti yang kolaps yang dimana ya benturan tenaga kerja, revenue segala macam, ya pandemi sangat cepat sekali. Nah mungkin kenapa kok ingin take over? Yaitu tadi peluang usaha. Jadi kan kalau untuk para pebisnis kan dia harus melihat 1-2 tahun ke depan, bukan hanya sekarang kan. Dan kebetulan properti pada saat 2019-2020 hotel dijual murah-murahan. Pak, besar-besaran ya waktu itu ya. Jadi mungkin ya untuk penurunan segala macamnya impactnya ke depan dari sisi peluang bisnis dari owner kita ada gitu loh. Dan memang bisa survive, diharapkan seperti itu. Jadi makanya take over bukan beberapa sih, kalau di Surabaya ada 2 yang memang ya akhirnya jangan gitu. Jadi memang seperti itu di peluang bisnisnya. Iya. Ya. Mas Adi ini grup besar, nanti saya ceritakan di belakang layar. Sebentar Bu Novi, itu kayaknya memang itu gimana? Ini grup besar gitu ya? Ini grup besar sebenarnya yang ngambil. Jadi kayak tadi mau tinggal take over itu sebenarnya. Ini uang kecil gitu ya? Ini uang kecil Mas. Ya? Oh iya. Uang kecil, makanya penyiar ini kan nggak ngerti uangnya itu kecil semua kalau penyiar itu kan. Ya tapi yang kelihatan kecil loh Mas. Tapi menarik ya. Artinya bahwa memang secara bisnis feeling bisnis tuh nggak bisa di ini ya, nggak terkalahkan gitu ya, nggak ada sekolahnya lagi ya. Messi juga nggak mungkin bisa mengasah feeling bisnisnya seorang kecuali mempertajamnya begitu. Tetapi menarik, Mbak Puri tadi sempat disampaikan juga bahwa ketika pandemi pasti kepukul dong, apalagi baru take over gitu ya. Nah strateginya seperti apa waktu itu? Waktu itu strategi pada saat terpukul ya Pak. Jadi apa mukul balik, apa lari, apa sembunyi ya, gitu. Jadi memang perusahaan kita pada saat itu menunggu
ini sampai di mana sih COVID-nya, kan seperti itu. Jadi pada saat diumumkan bahwa ini pandemi nasional gitu, ya mau nggak mau mempertahankan supaya tidak ada PHK. Ya kebetulan tuh tidak ada PHK di kita, Bu. Ya kita at least kalau saya bisa menyebutnya gotong royong ya, Pak. Gotong royong ya. Ditanggung bersama. Kita jalan bersama, kita support bisnis bersama. Ya dengan WFH, otomatis kan tenaga kerja tidak dikurangi, ya kita mengurangi jam waktu kerja. Dan saat itu juga hotel tidak nggak boleh masuk ke Surabaya, tidak bisa keluar, otomatis kan stagnan. Nah, seperti itu. Kalau ada acara-acara, sempat itu di hold, bukan di hold ya, batal. Dan kalau misalkan sudah ada perjanjian harus kalau misalkan pembatalan ada penggantian ataupun dibalikkan berapa persen gitu kan ada pasti. Nah, itu kan kita juga pengaruh juga ya ke bisnis kita. Nah, selain WFH kita pengurangan tenaga kerja benar nggak ada sih, pengaturan shifting gitu ya. Jadi maksudnya nggak masuk setiap hari, nggak masuk. Jadi misalnya seminggu cuma berapa kali gitu kan. Betul. Nah itu mungkin berdampak, sangat berdampak walaupun sedikit. Revenue nggak ada seperti itu ya Pak ya. Jadi benar-benar kita kalau melihat teman-teman kita ada yang sampai di PHK itu kasihan sekali. Dan itu benar-benar untuk industri kita pariwisata sangat, kalau saya pribadi sangat trauma. Dan saya tidak sampai di PHK, masih bisa diberi kesempatan bekerja, itu alhamdulillah. Makanya kalau kita memberi support ke karyawan adalah bersyukurlah bahwa kita saat ini masih bekerja, bisa bekerja dalam kondisi apapun begitu ya. Walaupun kenapa? Walaupun ya, yang tadi kita udah bicarakan ya Pak, semua pasti dengan gaji yang mungkin berkurang, dipotong gitu ya. Iya. Tapi dari sisi itu kita jadi bisa belajar bersyukur lebih. Iya. Saya percaya waktu itu beberapa jam sekali berdoa, Semakin mendekatkan ya Pak ya. Itu satu rencana Tuhan mungkin. Iya. Ya di Dr. Stomo malah saya tahu ditutup sama sekali, tapi renovasi ya. Oh yang sekarang? Yang waktu pandemi itu. Waktu pandemi. Jadi bukan ditutup total gitu tidak. Jadi kita memang WFH dan memang tamu kan sangat jarang ya. Jadi ya untuk maintenance saja. Jangan sampai kan itu kosong juga. Dari sisi room kan kalau misalkan ditinggal lama kan nggak bisa seperti jadi maintenance. Itu. Mulai beroperasi lagi di Juli mostly. Oke, Bu Novi, belajar dari barangkali Mbak Furi dan hotelnya ini bukan satu-satunya gitu ya, banyak strategi-strategi. Tetapi inilah awal yang baik untuk kemudian hari ini kita bicara tentang bagaimana kemudian menyusun strategi manpower yang baik agar bisnis tetap eksis di segala kondisi. Jadi harus dimulai dari mana itu? Harus dimulainya dari mana ya? Harus dimulai dari tuntutan bisnisnya gitu Mas. Kalau dulu gitu ya kita mungkin bicaranya akhirnya menjadi harus kontekstual gitu kan. Jadi karena saya juga sampaikan bahwa ini dengan strateginya dimulai dari mana? Dari tuntutan bisnisnya. Kalau dulu kan kondisi ini bisa diprediksi ya Mas. Misalnya tumbuh berapa persen kayak gitu kan. Terus kemudian mungkin rencana perluasan dan sebagainya. Nah kan bisa seperti itu. Kalau yang seperti saat sekarang ini kita nggak bisa lagi mau planning jangka panjang gitu. Mau planning dulu kan misalnya ada perusahaan bikin planning 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Kalau sekarang mungkin ya pasti jangkanya jangka pendek gitu. Jadi 3 tahunnya itu lebih ke gambaran besar bisnisnya yang mungkin juga harus direview kembali. Lalu yang ini ya harus lebih jangka pendek. Paling nggak ya kita bisa buatnya setahun kayak gitu. Nah yang seperti ini juga mungkin caranya. Kalau dulu kan kita bisa ngelihat nih kalau ini jumlahnya berapa, revenue bertambah, maka kita tinggal berapa persennya gitu kan penambahannya. Kalau sekarang mungkin kita nggak bisa seperti itu, harus mengoptimalkan dari yang ada gitu Pak Mas Aldi. Jadi dari beberapa industri yang saya tahu mereka strateginya sekarang adalah satu orang ini harus multitasking, artinya dia nggak harus
di fungsi itu saja gitu. Dia harus di training untuk bisa multi skill gitu ya. Jadi beberapa skill yang relevan, sehingga kemudian kalau misalnya ada situasi-situasi yang seperti ini, orang ini tetap bisa difungsikan di berbagai fungsi sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Jadi kalau yang sekarang mungkin itu yang harus yang prioritas utamanya. Jadi benar-benar memastikan kebutuhan yang akan datang dari bisnis kita itu apa. Dari kebutuhannya itu kemudian kita mapping. Orang-orang kita ini sudah punya yang seperti apa. Jadi maksudnya kompetensi yang ada di orang-orang kita ini seperti apa. Nah, kita cocokkan antara gap dengan kondisi akhirnya ketemu gap karena ada kondisi yang akan datang dan situasi saat sekarang. Nah, inilah yang kemudian harus di-train gitu. Dan kalau di-train kita mungkin nggak bisa orangnya harus beda nih. Ini saya harus melakukan ini saja, fungsi-fungsi ini enggak. Jadi sekarang satu orang mesti bisa 3 atau 4 fungsi sekaligus kayak gitu. Sehingga kemudian itu tadi tetap optimal. Sehingga ketika ada situasi-situasi yang tidak terprediksi seperti sekarang, nggak kaget-kaget lagi. Nggak kaget-kaget lagi dan mereka tetap bisa bekerja. Jadi secara bisnisnya tetap berjalan. Secara orangnya dia juga nggak mungkin di PHK karena dia bisa melakukan fungsi pekerjaan yang lain kayak gitu. Baik. Ya, nanti kita lanjutkan. Menarik ya. Apakah pertanyaan mendasarnya adalah ketika multitasking, apakah ini kemudian harus sampai merelakan beberapa karyawan yang memang dianggap tidak layak itu ketika menyusun manpower planning yang agar tahan krisis ini harus diikhlaskan begitu ya. Nanti dijawab Bu Novi dan kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Untuk Anda yang mau sharing silakan 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Oke, kita lanjut kembali. Saya menyapa Devi yang sebenarnya sudah hadir dari tadi tapi masih jadi seksi sibuk. Apa kabar, Dev? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Tadi Bu Novi yang terakhir menyampaikan menggarisbawahi bahwa manpower planning yang mesti sahabat-sahabat Mercury buat di era kondisi yang masih belum menentu seperti sekarang ini harus memperhitungkan karyawan kita itu mesti multitasking gitu ya, bisa melakukan lebih dari 2 atau 3 bahkan. Nah, Dev, kalau itu kemudian harus merelakan beberapa karyawan, bagaimana cara terbaiknya? Balik lagi ke manpower ya, Pak ya. Kalau misalnya manpowernya over, ya kita dikeluarin yang over tadi. Untuk kriterianya ini biasanya atasannya itu galau. Sama. Memang galau ya. Memang galau. Cuman pasti galau ya. Dipertimbangkan mana benar tadi ya, yang punya double skill atau bahkan dia bisa nanganin job A, job B, job C itu akan dipertahankan terlebih dahulu. Apalagi yang KPI-nya tinggi. Kemudian kita sebutnya seleksi alam ya. Seleksi alam ya. Kalau misalnya dia kualifikasinya sedikit, ibaratnya kalau IPK itu 3,45 sama 3,44 lah, itu yang 3,44-nya yang diiniin dulu. Di apa namanya? Diiniin apa? Digituin? Iya. Yang jelas udah. Hujan-hujan ngomongnya nggak jelas, bahaya loh, Dev. Takutnya nanti diapain? Dikeluarin. Oh, dikeluarin. Biasanya ada notis dari atasannya kalau misalnya kondisi kembali pulih, bersediakah untuk dipanggil kembali. Oh, gitu. Biar apa? Ya untuk menjaga ini tadi loh Pak, hubungan baik ya, silaturahmi juga, supaya si karyawan potensial ini tidak kecewa kemudian menyebarkan hal-hal buruk juga. Nextnya kalau misalnya perusahaan butuh bisa panggil karyawan tersebut untuk bekerja kembali. Gitu ya? Ya, yang lebih senior Bu Novi mungkin lebih tatak daripada Devi gitu ya. Kalau nggak cocok ya Pak. Tapi memang pasti ada kendala yang merelakan beberapa karyawan ketika manpower planning itu ternyata si X, A, Y apa ini nggak kepake gitu. Iya, tapi kali kan sebenarnya kayak mem-PHK lah gampangannya ya. Mem-PHK itu sebenarnya adalah alternatif paling terakhir kan Mas. Paling terakhir cara ya. Yang
yang lebih bisa diterima. Artinya benar-benar kita juga mempertimbangkan karyawan bahwa tidak semena karena ini kita nggak butuh kemudian menang gitu ya. Gitu nggak bisa. Karena mem-PHK itu juga harus nyiapin dana loh. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa segampang itu gitu. Jadi misalnya itu kondisinya sulit. Nah, yang bisa dilakukan adalah ini tadi kita ngatur jadwal kerja dulu, pembagian kerja. Hotel ini kan mungkin juga pada waktu kemarin situasinya tidak menguntungkan gitu kan, kita pilih dulu nih mana fungsi-fungsi masih bisa bekerja. Nah itu tadi mereka yang kemudian mereka masuk kemudian yang bisa WFH ya WFH atau sebagian misalnya di off-kan dulu gitu ya, tanpa gaji gitu ya, gitu tanpa gaji, bisa seperti itu tanpa gaji atau tadi itu shifting gitu, kayak gitu. Jadi artinya memang kita nggak ngekat mereka gitu, tetapi itu tadi yang kita alternatif kita lakukan dulu sambil pada saat situasi seperti itu sebenarnya peluangnya adalah kita melatih karyawan tadi gitu, karena yang terjadi juga di rumah sakit mas, rumah sakit itu pada waktu belum kayak gitu itu kan benar-benar sebuah institusi yang benar-benar kayak istilahnya ketiban sampur ya, jadi tumpuan utama orang-orang yang sakit dan sebagainya. Nah terutama di ICU, kemudian fungsi-fungsi perawat waktu itu belum lagi banyak yang kena gitu. Nah pada saat itulah kemudian dilakukan ini tadi bahwa orang-orang perawat-perawat yang ini yang mungkin tidak di ICU, karena perawat di ICU itu kan ada kualifikasi khususnya. Nah mereka harus ini tadi di drill untuk kemudian bisa melakukan fungsi-fungsi yang ada kayak gitu mas. Jadi fungsinya kemudian akhirnya mereka ditrain kembali untuk melakukan fungsi-fungsi baru yang sekiranya itu akan bisa selaras, sehingga itu tadi kita tidak harus melepaskan mereka, tetapi bisa menggunakan mereka untuk kebutuhan-kebutuhan kita saat sekarang. Atau pada saat itu kalau ini saya cerita rumah sakit ya, waktu itu juga karena selain mereka kekurangan, mereka sangat kekurangan karyawan gitu, justru pada saat itu kekurangan karena banyak tenaga medisnya yang terpapar kan. Nah itu mereka juga istilahnya kayak ini ya, istilahnya tuh warnen gitu ya. Jadi warnen tuh siapa yang baru lulus yang ini mereka mau bekerja di sana gitu. Jadi statusnya masih kontrak mungkin atau mungkin temporary yang seperti itu. Gitu. Oke. Baik. Dari Bu Novi dan Devi, kemudian kita cek untuk pelaku profesionalnya seperti apa. Mbak Furi, kalau di Hotel Panjenengan itu ketika kondisi setelah krisis dan kemudian harus bikin manpower planning, apakah memang juga mempertimbangkan itu multitasking atau seperti apa strateginya? Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk yang mendengarkan kita hari ini. Ya, kalau untuk multitasking mungkin sudah tidak asing lagi. Jadi yang di perhotelan pun kita sudah seperti itu ya. Ya, sudah mengenalkan multitasking itu, tapi multitaskingnya kita tidak bisa keluar jalur karena kan kalau di hotel itu kan ada 8 departemen ya, seperti itu. Jadi multitasking kita lebih ke evaluasi kepada satu per departemen. Jadi setiap balik lagi ke analisis kebutuhan departemen tersebut, terus produktivitas juga efektivitas ya. Itu kan pengaruhnya ke situ. Jadi misalkan kalau misalkan di FO gitu kan, ada FDA, ada reservation kan seperti itu. Jadi mungkin kalau dulu kita bisa satu-satu itu manpower itu ya. Jadi intinya satu jabatan itu satu. Tapi untuk sekarang mungkin FDA gabung-gabung ya. Jadi multitasking juga gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita multitaskingnya di luar jalur itu, nah kendalanya banyak nanti Pak. Ribet gak ketika kemudian menentukan kualifikasi karyawan yang kalau misalnya kandidatnya beberapa itu kurang lebih lah ya, sama so-so gitu ya. Nah ribet gak untuk menentukan kualifikasi? Seperti apa waktu itu yang kalau di tempatnya Mbak Puri? Kalau di kita itu kan jadi dari mending awal tadi sudah disebutkan Novi awal gitu ya, kita sudah menggunakan manpower yang jangka panjang, tapi begitu kita ditabrak terus pandemi akhirnya kita berubah semua Pak. Memang mau nggak mau kita manpower itu istilahnya kita udah jalan
80% akhirnya udah 40% nih jalan kan karena kita nggak mungkin kan jalan 80 sampai ke 100% seperti itu. Balik lagi untuk kualifikasi, setiap departemen kita punya kualifikasi, kita punya masing-masing kompetensi karyawan di masing-masing departemen ya, dan itu nggak bisa disamain seperti itu. Dan juga beberapa perusahaan itu kan jalan dengan KPI, key performance indicator-nya. Per masing-masing staff itu kan ada. Kalau misalkan jalan, nah kita tolak ukurnya dari situ, dari KPI. Nah, kualifikasi sendiri kebetulan kalau misalkan di hotel gak begitu susah sih Pak, gak begitu susah karena balik lagi kan. Sebetulnya di hotel sendiri sudah mengalami perampingan sebetulnya. Seperti itu, kita sudah menjalankan multitasking. Nah, seperti itu. Jadi tinggal mungkin pada saat dihantam pandemi ini kita empowering ke karyawan. Seperti itu. Jadi kita educate mereka seperti itu, bahwasanya memang betul-betul kompetensi kita saat ini itu sedang diuji dan kita harus kita harus fight. Mau nggak mau. Ketika perampingan dan kemudian ketika kondisi sudah membaik seperti sekarang dituntut untuk kinerja lebih oke gitu ya. Sulit nggak? Ada apa biasanya kendala yang dialami? Atau gampang saja? Pokoknya kalau sudah oke ya rekrut lagi aja, kemudian lagi nanti rampingin lagi. Atau strateginya hit and run kayak begitu atau gimana? Jadi sebetulnya balik lagi ya Pak, kita nggak bisa seenaknya juga kick staff juga akhirnya ya udah ntar kalau kita udah gini balik lagi, nggak bisa. Karena kan balik lagi itu manusia. Jadi bagaimana kita tetap manusia loh itu Deb. Ini ya apa? Jadi ya apa untungnya Pak? Jadi memang kan kita maintenance kan produk, apalagi kalau di SDM produk kita adalah manusia. Nah kita harus di mana notabene kalau misalkan pekerjaan kan dia punya keluarga segala macam ya Pak. Balik lagi kita nggak bisa asal merumahkan akhirnya kita comot lagi kan, tidak bisa seperti itu. Jadi jadi strateginya seperti apa ketika tadi pertanyaannya adalah strateginya bagaimana ketika perampingan kemudian kinerja harus meningkat. Nah itu kan berarti kedodoran juga kan kalau misalnya ini. Nah makanya menurut saya pikiran saya apakah ya sudah kemungkinan lagi aja perampingannya. Jadi kita tetap stabil, kita tetap maintenance karyawan ada sekarang, tetap stabil. Perampingan ada. Jadi perampingan itu kita memberi ada jalan evaluasi yang kita namakan appraisal. Jadi itu juga analisis ini kebutuhan jabatan ini penting nggak sih atau dibutuhkan banget nggak sih seperti itu. Jadi kita kalau PHK kan kasihan, itu tadi cost lagi, ya kan biaya lagi. Nah kita menggunakan end of contract. Seperti itu. Jadi kan kita PKWT kan ada jangka waktu pekerjaan tertentu ya. Nah, jadi kita analisis kalau misalkan ini kita kayaknya belum butuh deh, atau kita kan bisa dikerjakan atau dalam kasus sekarang belum butuh banget. Nah itu kita tidak melanjutkan kontrak seperti itu. Nah dengan adanya yang kita bicara tadi yang udah diplanningkan ya, kita sudah sesuai jalurnya nih. Jadi harus sudah sesuai. Nah seperti itu ya, kita jalan dengan kita tuh sudah 50, at least kemarin sudah 50% dalam satu perusahaan tuh manning kita udah 50% dari yang ditargetkan loh Pak. Jadi udah mau dirampingkan lagi kita susah, di operasional akan terganggu ya, jelas. Tapi kalau kita nambah orang belum saatnya gitu belum saatnya. Seperti itu. Jadi empowering staff, kita juga support mereka dan kita jujur dalam kondisi saat ini terus seperti apa. Jadi kita ajak mereka untuk bekerja sama seperti itu. Apa yang disampaikan Mbak Furi ini, sahabat Merkuri, menjadi jawaban begitu ya dari betapa pentingnya strategi penyusunan manpower planning di saat seperti sekarang ini, agar nanti ketika mau krisis lagi, mau berkepanjangan, mau apa, kita nggak kaget-kaget gitu ya. Dev, kalau tolok ukur keberhasilan dari strategi manpower planning kita oke nih, ini loh tolok ukurnya apa Dev?
tolak ukur keberhasilan manpower ya. Pastinya setiap departemen masuk di jatah manpower masing-masing. Kalau 5 orang ya 5 orang, kalau 3 orang ya 3 orang. Kalau dikatakan berhasil yaitu jumlah manpower sama operasional tidak terganggu dan sesuai dengan planning manajemen. Top manajemen. Jadi kalau misalnya manpower sekian menghasilkan benefit sekian, itu berjalan sesuai dengan planning, yaitu namanya berhasil. Itu sekilas saja. Tapi kalau misalnya untuk di lapangannya, yang penting jumlah manpower tidak mengganggu proses operasional maupun manajemen. Itu berhasil. Ataupun job desk-nya tadi, ini hubungannya sama yang materi solusi SDM sebelum-sebelumnya. Tidak ada satu SDM yang mengalami overload. Tidak ada satu SDM yang dia makan gaji buta ya. Yang yang satu overload, yang satu nganggur-nganggur aja gitu. Di MSI nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada loh ya. Jangan-jangan Devi yang kayak gitu yang makan gaji buta enggak ya? Ya, oke. Bu Nafi mau menambahkan sebelum saya ke iklan. Jadi tolok ukurnya. Kalau mungkin dari sisi manajemen paling gampang itu ini Mas, budget planningnya itu enggak over budget gitu ya. Jadi biaya tenaga kerjanya tetap seperti yang diplaningkan kayak gitu, karena mau nggak mau kan kita harus ngitung keseluruhannya ya. Kalau kita produksi misalnya barang kan ada bahan baku lah segala macam gitu, proses pengiriman dan sebagainya, penyimpanan dan sebagainya kayak gitu. Jadi paling gampang ya itu Mas, bahwa secara budget di keuangannya itu tetap on budget. Tetap on budget. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Bayu, Pak Farid dan Bu Irma yang sudah menitipkan sharing-sharingnya untuk nanti saya akan bacakan satu-satu. Tapi sebelum itu saya ke iklan dulu, sahabat Merkuri. Ya, oke, kita lanjut. Pak Farid, saya sapa yang pertama. Terima kasih sudah bergabung di perbincangan pagi ini. Pertanyaannya begini, apakah boleh dibilang kondisi sekarang ini waktu yang tepat merampingkan perusahaan dari pegawai ke pegawai yang kurang multitasking? Tulis barangkali Pak, bukan waktu yang tepat. Apa tips yang paling mudah dilakukan agar tiap pegawai bisa menjadi multitasking? Tapi monggo silakan. Mungkin di tempat kerja Pak Farid atau Pak Farid melihat di tempat kerja yang Anda itu bosnya itu welas asih gitu loh. Jadi enggak merampingkan karyawan gitu. Saya ke Bu Novi dulu yang udah senyum-senyum ini. Bu Novi, silakan. Oke, Pak, untuk merampingkan mau dibilang kalau ini dari sisi manajemen Pak, ya ini mau dibilang secara jujurnya iya gitu ya, secara jujurnya iya. Saat yang tepat saat ya. yang tepat gitu, saat tepat artinya untuk benar-benar kita memilih karyawan yang potensial gitu. Seperti itu. Jadi bukan lebih merampingkan, tetapi benar-benar saatnya kita memilih orang-orang yang benar-benar potensial seperti itu. Nah, terus kemudian strateginya supaya kemudian multitasking tadi supaya multitasking ya tadi itu sebenarnya kita identifikasi dulu kebutuhannya apa yang ada di industri kita, di perusahaan kita. Nah, dari sana kita identifikasi sebenarnya butuh kompetensi apa saja kayak gitu. Kalau sekarang nih beberapa pekerjaan gitu ya, mungkin di sektor-sektor yang lain pasti akan ada kebutuhan kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang otomatik atau misalnya pun computerized itu menjadi sebuah kewajiban gitu ya Mas gitu ya. Jadi karena saya juga menemui beberapa perusahaan yang karyawannya cukup senior, mereka itu gaptek gitu ya. Jadi misalnya tidak terbiasa untuk event misalnya pakai komputer gitu ya, gitu karena mungkin juga di pekerjaannya sehari-hari nggak menggunakan komputer gitu. Tapi sekarang kan mau nggak mau kita sudah harus familiar saat sekarang kayak gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan seperti ini misalnya. Terus kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif tadi itu mungkin juga penggunaan beberapa istilahnya metode yang misalnya katakan MS Office gitu aja, Excel gitu harus benar-benar sudah harus maksimal Mas gitu. Orang harus bisa bikin materi presentasi gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang
memang dia di back office kayak gitu. Jadi kita identifikasi. Jadi nggak misalnya untuk misalnya mau bikin PowerPoint, harus ada orang tertentu. Nah kalau semua diblekan ke dia gitu ya, kan pada saat itu akhirnya satu yang lainnya jadi nggak berkembang gitu kan, karena dia jadi tetap nggak bisa. Terus yang itu juga jadi overload gitu kan. Nah lebih baik caranya adalah siapa karyawan yang paling bisa, yang kita anggap expert, dia akan memberikan pelatihan kepada yang lainnya kayak gitu. Itu yang kemudian mungkin perlu dijadwalkan Pak gitu. Kelihatannya sederhana, tetapi pemakaian penggunaan komputer itu juga butuh waktu paling cepat 3 bulan. Kapan dari saya dari mana ya, saya lupa. Ini ada perusahaan yang penggunaan email internal aja mereka nggak bisa gitu, nggak biasa gitu. Jadi akhirnya email itu bukan untuk menyampaikan informasi atau yang penting, tapi dipakai kayak chat-chatan, berbalas gitu. Jadi misalnya tuhnya kepada siapa-siapa gitu. Terus ini komen-komen, jadi bukan sesuatu yang sifatnya final atau saran atau feedback atau keputusan, enggak. Jadi kayak bertanya-bertanya tuh di sana gitu loh. Itu namanya wamil itu. WA tapi email gitu. Gitu. Jadi ini sederhana, tapi ya itu tadi hal-hal yang kayak gini ini butuh waktu kurang lebih 3 bulan kayak gitulah. Kayak gitu. Terus apalagi ya kalau tadi itu supaya multitasking kita diidentifikasi lah kira-kira kebutuhannya akan seperti apa. Gitu. Oke. Mbak Puri, kalau di hotel sendiri seperti apa? Kalau jawaban merampingkan perusahaan pasti setuju ya, sekarang ini saatnya gitu kan ya. Terus kemudian tips yang paling mudah dilakukan supaya karyawan kita ini jadi multitasking gitu. Kalau pengalaman Mbak Puri sendiri di lapangannya seperti apa Mbak? Apa aja yang dilakukan? Yang dilakukan yang jelas evaluasi terhadap kompetensi setiap masing-masing karyawan. Jadi produktivitasnya dan efektivitasnya dalam satu departemen itu valid nggak? Kan seperti itu. Notabene kan ya itu tadi, jangan sampai yang tadi Bu Devi bilang ada karyawan yang makan gaji buta. Bu Novi ya. Iya, ini Devi. Betul. Ya. Jangan sampai ada yang makan gaji buta atau punya beban kerjanya overload. Nah itu pasti ya. Jadi kita analisa dulu kebutuhan kerjanya apa, kebutuhan departemen itu seperti apa, karena masing-masing kan beda ya. Dan kemudian caranya gimana ya, kita ada program kerja. Nah, itu kan harus di istilahnya departemen plan ya. Kalau kita bicara masing-masing divisi harus punya seperti itu. Karena ritme, kalau misalkan kita bicara di hotel, ritmenya kan beda. Ritme kita itu tergantung kebutuhan tamu kan. Kalau bisa saya bilang sih kita ada 4 poin. Weekdays, weekend sama yang event. Nah itu kan masing-masing. Kalau misal weekdays itu hari Senin sampai Jumat, kalau kita normal kita guestnya ada kan, kita ada tren kan nggak perlu juga overload seperti itu. Itu tadi yang manning itu tetap jalan sesuai on track. Jadi kita menyusun manpower itu kan nggak asal ya, seperti itu Pak. Jadi terus kemudian kalau ada program kerja jalan, kita ada training pelatihan karyawan seperti itu. Jadi masing-masing betul, saya setuju dengan Bu Novi. Jadi masing-masing karyawan yang memang kompeten ya diajarkanlah. Kalau kita di hotel kan sudah istilahnya paperless ya. Nah kita udah pakai Google Sheet, Google Form itu seperti apa. Nah kita sudah based on komunikasinya dari situ seperti itu. Jadi pelatihan itu memang penting ya. Oke, salah satunya untuk bisa membuat karyawan kita multitasking ya ini ya. Iya betul. Pelatihan ya. Oke. Ada Ibu Irma, sebelum saya minta Devi juga menanggapi. Ibu Irma saya tambahkan karena pertanyaannya kurang lebih sama. Bagaimana melakukan atau menjaring pegawai yang bisa menunjang produksi perusahaan di kondisi sekarang, sedangkan perusahaan dihadapkan pada pegawai yang kurang handal. Bagaimana mengatasinya? Ya ambil handal jepit terus dipukuli gitu ya. Kan kurang handal kan dia kan. Ambilin handal jepit aja gitu loh. Gimana Dev? Oke. Kalau untuk saat ini memang itu akan terjadi sudah terjadi. Sudah terjadi, betul. Di industri mulai dari industri retail atau hampir semua ya Dev ya? Iya betul. Yang sekarang manufaktur yang dirasa metode startup itu kurang cepat, sekarang juga mereka improve dan ikut juga. Seperti itu habitnya. Dari dulu beberapa case atau kualifikasi yang dicari oleh beberapa industri memang karyawan yang multitasking. Contoh nih
ada beberapa posisi yang dia bertolak belakang tapi dijadikan satu. Saya pernah ada satu rekan, dia handle finance dan juga handle gudang. Wah, ini kan sebenarnya berbeda, gitu, bertolak belakang gitu ya. Satunya yang punya duit, satunya yang ngabisin duit. Ya, apalagi di purchasing Pak ya. Ini suatu kualifikasi yang ketika dia kosong atau posisi dia kosong, nyarinya saya rasa akan susah karena orang gudang tidak bisa finance. Orang finance kalau masuk ke gudang butuh waktu. Kayak gitu. Nah, itu gimana caranya? Satu, dia si pemilik atau HR-nya tadi, pemilik industri harus mempersiapkan waktu untuk si kandidat ini belajar. Masa orientasi tidak cukup, jadi ada tambahan lagi training. Satu, kalau misalnya ambil orang keuangan berarti dia harus jalan 2 lini, 2 bagian. Tapi tidak langsung dipegang. Mungkin kurang lebihnya 6 bulan pegang fokus di finance accountingnya. Kemudian nextnya dia diajari atau ditrainingkan di tandem, bahasanya itu di jalan 2 ya, sedang nanti dia yang ngawasin. Karena dia yang punya duit, dia bakalan nge-trace pengeluarannya itu kemana. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang sudah di internal situ, yang dia punya spesialis ya Pak ya, kita tidak bisa menjudgment kalau orang spesialis itu tidak bisa tidak bisa mumpuni di multitasking. Kadang orang itu bisa multitasking, kadang orang itu spesialis memang. Kalau spesialis bukan berarti dia nggak punya keahlian lain, tapi memang dia skillnya tuh di situ dan dia akan bisa berkembang di posisi tersebut. Kalau dia dipindah di posisi yang lain, itu bisa jadi fatal di skillnya dia. Dia tidak bisa tidak bisa tidak bisa menyesuaikan. Ya, oke. Baik, sekarang Mbak Bayu, di kondisi yang tidak menentu karena pandemi seperti sekarang ini, kalau perusahaan akan melakukan rekrutmen karyawan baru, kondisi perusahaan seperti apa yang harus menjadi pertimbangan dan perhatian? Kondisi perusahaan ya? Kondisi perusahaan ya. Artinya mungkin Pak Bayu, kalau perusahaan akan melakukan rekrutmen karyawan baru, mungkin perusahaannya ini sehat gak sih kok rekrut karyawan baru gitu kira-kira ya? Iya, mungkin. Ya, mungkin seperti itu. Jadi artinya, karena kan pandemi nih, tapi kok ada perusahaan yang rekrut karyawan baru ya? Nah, apakah perusahaannya ini sudah hebat nah itu yang jadi pertimbangan apa gitu maksudnya. Ada pengalaman. Silakan Dev. Nanti ke Mbak Puri, nanti ke Bu Novi juga closing statement. Ke Devi dulu deh. Ada pengalaman memang Pak. Kita dulu ada satu perusahaan, dia itu rekrut terus di bidang marketing terus, tapi kok nggak kena dampak pada saat krisis kayak gitu di COVID pada saat itu. Kenapa kok nggak kena, yang lainnya potong gaji dan sebagainya? Dia nggak ada. Acuannya cuma satu, ya selagi kita bisa survive untuk jualan dan kita bisa support untuk operasionalnya, ya kita nggak ada yang namanya pengurangan. Ya beliaunya bilang, ya puji Tuhan kita nggak ada pengurangan gaji, nggak ada yang namanya pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Tapi saya minta satu, komitmen kalian sebagai karyawan untuk bisa tetap jalan di jabatannya masing-masing, tetap nyelesain target yang sudah diberikan oleh perusahaan. Dan akhirnya memang nggak ada yang namanya potong gaji, nggak ada gitu ya? Sih, Pak. Iya. Tapi mungkin ini 1 dari sejuta kali ya. Iya. Artinya kan orang umum gitu ya. Artinya bukan orang umum. Ini strategi dan ini bagus gitu ya. Manajemennya harus deket dulu sama karyawan. Jalin trust building juga harus saling kenal dan harus saling percaya, dan tim-tim yang lain harus solid karena mereka harus sadar pada situasi saat ini kita nggak tahu pasar kita di luar itu diterima oleh customer atau bahkan ditolak. Jadi harus ada keyakinan dulu sih. Harus ada keyakinan itu ya. Oke. Mbak Puri, saya tanya ke Anda, mungkin ini di luar hotel Anda gitu ya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika bisnis belum sepenuhnya bagus, rekrutmen karyawan baru itu wajar saja sesuai kebutuhan atau seperti apa kalau balik lagi ke hotel deh? Mungkin nggak rekrut karyawan baru? Gitu? Mungkin dan ya. Sangat wajar sekali. Karena balik lagi ya. Kalau tadi pertanyaannya Bapak Bayu ya, Pak Bayu, ada betul. perusahaan yang bagaimana itu kan disesuaikan dengan
kondisi perusahaan itu sendiri. Betul. Seperti itu. Nah, kembali lagi perusahaan tersebut harus bisa menganalisa kebutuhan. Kalau misalkan kita rekrutmen ya, kita butuh apa sih? Misalkan satu posisi, terus nanti relevannya ini efektif tidak? Kan seperti itu. Jadi kembali lagi adalah ke analisa kebutuhan perusahaan itu. Nah, balik lagi pasti kan juga kita buka lowongan itu rekrutmen disesuaikan ya. Ini bakal impactnya kemana? Misalkan pasti yang paling banyak sekarang adalah sales. Ya kan. Nah, kalau kita sales nggak masalah karena dia mencari uang dan dia mau duit. Nah, seperti itu kan. Jadi oke lah, kita akan open lagi karena kita memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kembali lagi mungkin kok di bidang lain atau di posisi lain ya kebutuhannya tersebut. Jadi saran tetap dikondisikan pada seberapa penting kebutuhan karyawan itu posisi tersebut dan impact kepada perusahaan. Ya, boleh-boleh saja, wajar-wajar saja, sah-sah saja, tapi tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang bahwa perusahaan membutuhkan rekrutmen. Dan cek lagi Pak, cek lagi budgetnya, budget planningnya ada tidak, itu intinya kita on track kan. Nah, kalau misalkan kita oke lah kita asal masuk, itu nanti kedodoran lagi perusahaan. Seperti itu. Oke. Sekarang gurunya ya, gurunya yang terakhir semua mendengarkan yang baik, termasuk saya, Bu Novi silakan. Oke, jadi dalam situasi sekarang merekrut karyawan baru ini bisa dilakukan tergantung dengan kebutuhannya. Tapi menurut saya memang yang sebelum kita merekrut, strategi ke dalamnya itu adalah yang mungkin harus dilakukan. Tadi sudah disebutkan dari evaluasi dan sebagainya gitu ya. Kalau mau rekrutmen ya rekrutmen internal dulu gitu. Kalau saran saya seperti itu. Karena ketika bahasa rekrutmen itu jangan kemudian otomatis ke orang baru atau orang dari luar. Tapi rekrutmen internal dulu gitu. Karena di internal itu sebenarnya banyak. Kalau kita benar-benar identifikasi Mas, itu sebenarnya banyak orang-orang potensial yang sebenarnya kompetensinya itu bisa di-upgrade gitu. Dan ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Mereka mengembangkan dirinya, mengembangkan karirnya, terus kemudian mereka merasa dihargai kayak gitu kan. Dengan demikian ya itu tadi, ketika situasinya mungkin ketika perusahaan situasinya belum terlalu oke, tetapi secara pribadi karyawan itu dia merasa berkembang. Ketika dia berkembang kan dia akan merasa lebih bernilai, berharga. Nah, kalau misalnya ini tadi bahwa pasti nanti ketika situasinya sudah normal, ini akan ada penghargaan lah gitu kan. Itu perusahaan akan memikirkan itu. Kalau misalnya enggak ya dengan kompetensinya makin meningkat dia bisa cari di tempat lain seperti itu. Nah, tadi itu jadi kalau misalnya itu tadi rekrutmen mesti melihat lagi ke dalam, terus kemudian rekrutmen dari luar untuk jabatan-jabatan yang kita nggak punya gitu ya, yang talent kita, orang-orang kita yang di dalam itu kita nggak punya kompetensinya. Nah itu yang harus direkrut dari luar. Misalnya paling gampang nih, kalau dulu kita jualannya itu jualan yang pakai konvensional, sekarang mungkin harus digital marketing gitu kan. Nah digital marketing itu kita dalam itu petani itu ternyata dalam banget gitu Mas. Seperti itu gitu. Jadi ini fungsi-fungsi yang kemudian benar-benar baru yang harus kita butuhkan. Terus misalnya kita punya develop sistem IT yang kemudian menjadi lebih baik, lebih efisien prosesnya. Nah, ini kita bisa saja rekrut orang-orang seperti ini gitu. Jadi fungsi-fungsi yang baru itu yang perlu dipertimbangkan dan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Kalau bisnis pasti kan 2 tahun yang akan datang dia udah punya bayangan nih. Oh nanti mau masuk kemana, ini bisa kolaborasi dengan apa. Nah dari sana kemudian kita lihat jabatan-jabatan apa yang ada yang dibutuhkan dan ya itu kita developnya mulai sekarang kayak gitu. Oke, baik waktu kita sudah extend 3 menit tapi terima kasih banyak Mbak Furi, Fraulein Cynthia dari Hotel Regatris dan Hotel Royal Singosari Cendana. Ada promo-promo menarik sekarang ini? Misalnya datang gitu, saya temannya Mbak Furi, oh ya masuk dapat diskon gitu. Kalau iya tak suruh sahabat-sahabat Merkuri menghubungi Anda kalau ke sana gitu.